Nah, memang Abu Darda datang kepada Nabi. Lalu dia cerita, ya. Pokoknya Nabi SAW, apa kira-kira jawabannya? Kata Nabi, Shadaqa Salman. Salman benar. Artinya apa yang disampaikan Salman, sikap Salman itu benar. Ya. Dia suruh puasa, dia suruh membatalkan puasanya, benar. Ketika malam dia bangunkan, benar. Andaikan ada hal-hal yang salah, pasti Nabi mengatakan yang dikatakan Salman ini benar, dia salah. Tapi kata Nabi, Shadaqa Salman, yang dikatakan Salman itu benar. Tidak ada yang dikoreksi itu. Itu satu kalimat Nabi, Shadaqa Salman. Nah, jelas sekali. Maka di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Kata ulama, ini saya ambil dari salah satu syarah. Ya. Jadi kalau kita mau penjelasan hadis kan kita harus merujuk pada kitab syarah ulama. Kalau kita cuma bisa terjemahan kan. Nah di sini Nushatul Muttaqin, Mustafa Dib Al-Bughaw dan kawan-kawan kelompok dari para ulama di sini memberikan catatan ringkas di antara pelajaran dari hadis ini atau riwayat ini. Kata mereka, kata ulama, pertama masyru'iyatul ukhuwah fillah. Ini dasar pensyariatan bersaudara di jalan Allah. Jadi kita ini harus juga ingatkan kalau kita bersaudara agar bisa abadi sampai di akhirat, maka ingatkan karena Allah saya bersaudara dengan sama jemaah, kita bertetangga dengan sama muslim, ingatkan karena Allah. Ya, walaupun nanti ada setelah itu ada manfaat-manfaat dunia, tapi harus dilandasi karena Allah. Kalau tidak sia-sia nanti cuma di batas dunia saja, tidak lanjut di akhirat. Wa ziyaratul ikhwani wal mabiti indahum, juga disyariatkannya saling mengunjungi sama saudara. Ya, jadi ajaran Islam itu kita saling mengunjungi, datang ke tetangga, ziarah ke keluarga. Makanya mudik itu sekali setahun itu ajaran Islam. Sunnah Nabi, ajaran Islam. Ya, kita berkunjung. Bahkan wal mabiti indahum, kita boleh ada dasar syariatnya, kita nginap di rumah saudara kita, di rumah tetangga, di rumah sahabat. Walaupun ini tentu syarat dan ketentuan berlaku. Kita lihat juga kondisi rumahnya, bisa nggak kita nginap itu. Ada juga saudara kita yang mungkin rumahnya cuma satu kamar gitu kan, ya sangat strategis. Rumah saya strategis sekali, ya, karena dekat kemana-mana, dekat ke WC, dekat ke kamar tidur, karena cuma di situ, makanya strategis. Ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pelajaran kedua ya mas kalian saya hormati, masyru'iyatul muslimin. Dasar syariat saling menasihati di kalangan kaum muslimin. Jadi kita nasihati orang, kita dinasihati itu ajaran Islam. Ya, itu sunnah Rasulullah. Tentu di sini ya sesuai dengan kapasitas kita, tentu disampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya, beda menasihati anak kecil dengan orang tua, beda gitu kan. Menasihati pemimpin dengan rakyat berbeda. Kemudian wa tanbihu man ghafala minhu, dan juga disyariatkannya mengingatkan orang yang lalai. Ya, jadi banyak misalnya ada orang yang tidak sholat, bukan karena membenci sholat, mungkin karena lalai. Maka mereka ini harus kita ingatkan. Jangankan orang-orang di rumah kita sendiri saja, anak-anak kita, cucu kita. Mungkin kita sebagai suami istri kita harus ingatkan. Kita akan bertanggung jawab. Tugas kita adalah mengingatkan mereka yang lalai. Ya, makanya terutama anak nih, masya Allah, ya harus terus diingatkan. Jangan kadang-kadang orang tua berpikir, udah dewasa, tidak usah kita ingatkan. Ya, tetap diingatkan. Karena kan ada orang dewasa secara umur, tapi dia belum dewasa secara syariat, secara agama. Maka perlu kita saling mengingatkan.